Game Online, episode 11-20. Bab 11. Nama, budak dewa di game online penulis, mabuk semalaman. Plus matikan mengatur ulang, sudah terlambat bagi Sumu untuk melarikan diri dari kelompok orang ini. Di sini berawa, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, sekelompok orang ini langsung muncul di sini melalui rerumputan, dan Sumu akan terlihat oleh mereka jika dia ingin bersembunyi. Yang mengejutkan Sumu, ide kelompok orang ini sebenarnya semuanya menyandang nama dinasti Tang. Dengan kata lain, mereka adalah anggota asosiasi Tang Tianxia. Sumu perlahan berjalan ke bawah dan melihat kelompok itu mendatanginya. Yang membuat Sumu semakin terkejut adalah masih ada beberapa gadis di belakang grup tersebut, dan Sumu mengenal mereka bertiga. Mereka adalah Zihan, Luo Jing dan Chen Xiaoruan dari studio Xiang. Bagaimana mereka bisa berkumpul dengan orang-orang di dinasti Tang? Apakah datang Walt yang melakukan tugas mencari studio untuk membantu? Memimpin ide pemain prajurit bernama Yinian menjadi iblis, orang ini adalah kepala resimen 98 dinasti Tang. Saat ini, perkembangan industri game sudah terlalu maju. Guild besar berada dalam status pemeliharaan gratis. Markas besar guild dikelola oleh presiden, sedangkan tim yang tidak berkumpul atau berjauhan dibagi menjadi resimen, yang dikelola oleh ketua guild. Kelompok-kelompok ini menikmati gudang umum dan kehormatan guild skala besar, tetapi mereka akan dikirim oleh markas bila diperlukan, dan kader utama dari guild ini semuanya ada di dalam guild. Anggota inti senior dari. Jadi Sumu dapat menyimpulkan bahwa dinasti Tang juga merupakan kumpulan cabang-cabangnya. Kalau tidak, mereka seharusnya muncul saat bermain sebagai bos. Ini juga merupakan suatu kebetulan bahwa Cheng Mo dan yang lainnya melihat Sumu melalui rumput, tetapi dia terkejut ketika melihat level Sumu. Sekarang sangat kuat bahwa pemain dapat mencapai level 5 saat ini, tetapi level orang ini langsung ke level 6, yang agak buruk. Ah, kakak Su, Chen Xiaoruan tiba-tiba berseru, saat ini dia mendengar suara dingin ungu dan Luo Jing juga muncul. Xiaoruan, Sumu tersenyum kecil. Seorang iblis membaca pandangan aneh pada mereka dan bertanya, tahu. Chen Xiaoruan dengan cepat berkata, ya, saudara Su juga anggota studio kami. Berbicara tentang ini, Luo Jing mendengus, tetapi Zihan tidak berbicara. Sumu memang anggota studio Xiang, tidak apa-apa. Oh, itu lebih baik. Karena kita semua adalah bangsa kita sendiri, ayo pergi bersama. Pembacaan setan tidak menyangka studio Xiang memiliki master seperti itu. Sebelumnya bagaimana tidak menemukannya? Apa yang akan kamu lakukan? Sumu bertanya, ia terlalu percaya diri. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kita pergi jalan-jalan bersama, aku ingin pergi bersamamu juga. Batuk, pembacaan iblis melihat kembali ke selusin umat manusia di belakangnya, ayo pergi ke utara salju untuk melakukan tugas. Karena Anda juga orang-orang studio Xiang, maka pergilah bersama, penyelesaian tugas ada imbalannya. Ayo pergi. Mendengar ini, Zihan menatap Sumu, lalu berjalan lurus ke depan. Ketika dia membaca bahwa dia adalah iblis, semua orang mengikutinya. Sumu melihat kerumunan yang bergerak maju. Apa aku berjanji padamu untuk pergi bersama? Saat ini, Chen Xiaoruan mendatangi Sumu dan berkata, ayolah, saudara Su, tugas sudah selesai, dan kontribusi yang perlu kamu serahkan hari ini sudah cukup. Sumu tidak peduli dengan kontribusi ini. Setiap studio seperti ini, dia membesarkan anggota dengan uang tunai. Namun di dalam game, Anda harus mengorbankan pengembangan Anda sendiri untuk berkontribusi pada studio. Ini adalah akal sehat paling dasar dalam industri game. Xiaoruan, bagaimana studiomu bisa mengenal orang-orang di datang? Sumu sangat prihatin dengan masalah ini. He yang berkembang di asosiasi dunia dinasti Tang. Saat dia mati mendadak, dia juga ada di dalam game. Sumu kembali ke Tiongkok terutama untuk menyelidiki masalah ini. Dia harus menunggu sampai dinasti Tang secara resmi mendirikan guild. Dia tidak menyangka akan melihat kebetulan seperti itu sekarang. Sambil mengikuti orang banyak, Chen Xiaoruan berkata, kami sudah saling kenal. Hasil utama dari studio kami akan dijual ke Datang selama beberapa tahun. Petik 2. Gadis lembut itu menjelaskan dengan suara rendah sambil mengikuti tim. Adik laki-laki saudari Han adalah pemimpin dunia Datang, jadi kami telah bekerja sama dengan dunia Datang selama bertahun-tahun sebelumnya, dan kita semua tahu tentang masalah ini di studio kami. Saudara berwajah hes, yah, tapi dia sudah meninggal. Saudari Han sudah lama bersedih. Jangan katakan ini di depannya,
kalau tidak dia akan marah. Chen Xiaoruan juga memiliki sentuhan kesedihan di wajahnya. Sumu sengaja memperlambat langkahnya, mengikuti Chen Xiaoruan di akhir tim dan bertanya, mati. Apa yang sedang terjadi? Chen Xiaoruan kembali menatap Sumu, lalu menghela nafas dan berkata, di ruang permainan dia meninggal mendadak. Awalnya, saudari Han hampir pingsan. Kakaknya dan dia tidak banyak berhubungan satu sama lain karena urusan orang tua mereka. Meskipun dia acuh tak acuh terhadap orang luar, dia selalu ingin memberi kompensasi kepada kakak laki-laki Heyang dan mendirikan studio. Itu juga untuk petik 2. Tunggu sebentar, siapa bilang Sumu dipaksa? Saya benar-benar bingung. Chen Xiaoruan agak aneh melihat reaksi besar Sumu, tapi dia tetap menjelaskan, kakak Heyang, pasti nama yang sama. Nama dan nama keluarga yang benar-benar sama. Namun, teman baiknya Heyang juga berada di dinasti Tang ketika menjadi kepala dunia. Dan Heyang milik Chen Xiaoruan juga merupakan kepala dinasti Tang. Apakah ini suatu kebetulan? Sedikit berlebihan, ini bukan peluang hamil dengan alat penghindar kehamilan. Itu hanya ritme 2TT bisa hamil. Oh, mereka setengah ayah dan setengah ibu. Kakak laki-laki Heyang mengikuti nama belakang ibunya, jadi dia adalah nama keluarga. Itu bukan ayah yang sama. Sumu benar-benar tertutup. Dia benar-benar tidak menyangka pengalaman hidup Heyang begitu berliku-liku. Saat pertama kali bertemu Sumu, dia memberitahunya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Saat itu, Sumu tidak banyak bertanya. Belakangan, mereka tidak membicarakan keluarga satu sama lain. Jadi Sumu selalu mengira Heyang adalah seorang yatim piatu, namun dia tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman hidup seperti itu. Setelah beberapa saat, Sumu berkata, Xiaoruan, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang Heyang dan wajah Es? Chen Xiaoruan sedikit terkejut. Mengapa Sumu begitu tertarik pada kakak Han dan kakak Heyang? Jadi dia menatap Sumu dengan tatapan curiga. Petik 2. Aku bisa bertanya pada Wen Renling apakah kamu tidak berkata begitu? Oh, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak boleh berbicara dengan orang luar, apalagi menyebutkannya di depan saudari Han. Chen Xiaoruan aku ingat Wen Renling menghormati Sumu, jadi meskipun dia tidak memberitahunya, ketua akan memberitahunya. Lebih baik mengatakannya sendiri. Lagi pula, masalah ini bukan rahasia. Sebagian besar anggota studio mengetahuinya, jadi tidak ada rahasia tentang itu. Setelah penjelasan Chen Xiaoruan, Sumu mengerti bahwa ketika Heyang baru berusia 6 tahun, Ibu Zihan muncul dan merampok ayah Heyang. Ibu Heyang marah dan akhirnya meninggal. Karena alasan ini, Heyang membenci Wen Renling, jadi dia mengubah nama belakangnya menjadi nama ibunya. Belakangan, Wen Renling sangat mencela diri sendiri dan ingin memberikan kompensasi kepada Heyang dan Wen Renling. Han juga sangat menentang hal ini pada awalnya, namun kemudian perhatian dan kepedulian Wen Renling terhadapnya menggerakkan hatinya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa ia memiliki seorang adik laki-laki, Wen Renzihan ingin memberikan kompensasi kepadanya, maka ia membuat sebuah studio dan selalu bekerja sama dengan Datang Tianxia. Sumu tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi dalam 7 tahun terakhir, Heyang dan Zihan seharusnya sudah bersama. Jadi hubungan mereka sama dengan hubungan kakak dan adiknya. Kemudian, Heyang tiba-tiba mati mendadak, dan Zihan sangat sedih. Dia menghentikan semua bisnis di game online untuk mengurus urusan saudaranya. Reinkarnasi ini membuka studionya lagi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan pensiunnya Tangan Cinta Tuhan. Jadi akhir-akhir ini dia mendengar orang-orang dalam suasana hati yang sangat dingin dan ungu. Ini dia, bagian depan tim tiba-tiba berhenti, kali ini Sumu menemukan bahwa telah sampai di salju. Ini seharusnya menjadi salju di utara kota. Saya tidak menyangka akan berkeliling kota setengah lingkaran. Chen Xiaoruan berkata, ingatlah untuk tidak membicarakan masalah ini di depan saudari Han. Yah, aku tahu, siapa kepala dinasti Tang. Hanya saja aku menjadi iblis, tapi sebelumnya, itu adalah saudara Heyang. Benar saja, tak heran jika Zihan akan bekerja sama dengan orang-orang ini, yang sepertinya sangat merindukan Heyang. Berpikir bahwa Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zihan, keindahan es itu masih sedikit manusiawi. Setidaknya dia akan membuat studio game demi kakaknya dan terus bekerja sama dengannya sepanjang waktu. Dia juga menutup studionya sendiri atas kematian Heyang. Sikap Sumu terhadap Zihan tiba-tiba membaik.
Sumu mengalihkan pandangannya dan berencana memeriksa dua peralatan yang digunakan oleh Raja Ular Karang. Mereka adalah orang pertama yang membunuh bos. Tetapi ketika Sumu melihat lingkungan sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bohong. Apakah kamu gila? Palung tidur. Kamu gila. Jauh di dalam salju, tempat untuk menyegarkan boneka salju level 10. Sekarang sebagian besar pemain berada di sekitar level 5. Kamu mengajak orang untuk menyikat monster level 10. Tidakkah kamu ingin mati? Chen Xiaoruan melihat kembali ke Sumu. Orang-orang di depannya mau tidak mau berbalik. Yang pertama berkata, ada apa, Saudara Su? Petik 2. Ini adalah tanah baru sikat boneka salju. Sumu melihat ke lingkungan sekitar. Di selain salju, ada pegunungan salju di depannya dan ornamen kayu cedar di sekelilingnya. Ya, pada level kita saat ini. Pada saat ini, berdiri di depan pembacaan iblis kembali dan berkata dengan tersenyumlah, saudaraku, jangan takut, tugas kita adalah sebuah gua di gunung yang tertutup salju, kita tidak bisa bermain boneka. Sumu mengangkat kepalanya dan memandangi gunung yang tertutup salju, ada banyak gua di atasnya, tetapi meskipun itu bukan boneka sikat salju, itu sangat berbahaya. Jika bertemu dengannya, itu akan merepotkan, karena boneka salju itu adalah serangan jarak jauh. Pembacaan iblis memandang orang itu, kata Zihan, Saudari Han, ini adalah area misi, kita harus mendaki gunung salju, dan dalam perjalanan untuk bertemu dengan boneka salju, kita harus menghindari pertempuran sejauh mungkin, kita ingin menghadapi boneka salju itu sangat berbahaya. Petik 2. Mendengar orang ungu dingin memandang ke arah gunung salju, tahu. Melihat pendapat Zihan, dia berseru, semua pemanggil memanggil gundukan rohmu, pembunuh memasuki keadaan laten, pekerjaan jarak jauh ada di tengah, perisai daging dan tutup perlindungan tempur. Ada 15 orang dalam tim, 5 gadis di studio Ziyang, ditambah diri mereka sendiri, dan 9 orang di dinasti Tang. Semua orang ini berada di level 5. Saya pikir hanya ketika mereka mengetahui kesulitan tugas barulah mereka memilih pemain dengan level tertinggi. Saudara Su, kamu meningkatkan versinya begitu cepat. Chen Xiaoruan, Sumu berkata sambil tersenyum, semoga berhasil. Luo Jing bersenandung dan berkata, siapa, permainan akan segera ditutup, waktunya akan tiba, apakah Anda siap untuk kontribusi Anda? Kontribusi, 10 koin perak, kan? Sumu teringat bahwa dia sudah menjadi anggota studio Ziyang, jadi dia harus menyerahkan kontribusinya setiap hari. Siapa yang memberitahumu bahwa itu 10 koin perak? Ini 50 koin perak. Luo Jing bersenandung. Berani menindas kakak perempuan yang dingin, dan tidak melihat barang apa yang dimilikinya. Sumu bingung, karena awalnya kebanyakan 10 koin perak. Bagaimana mereka bisa sampai di sini dengan 50 koin perak? Tidak hanya Sumu, tetapi orang yang membaca Cheng Mo di tepi memandang Luo Jing dengan heran, dan kemudian menatap Zihan, yang mendengarnya. Mendengar Zihan tidak menjelaskan arti dari sisinya, Luo Jing berkata, baiklah, kamu 50 koin perak, kami 10 koin perak. Kenapa? Mengapa? Jika tidak, kamu bisa pindah dan hidup. Luo Jing menatap Sumu dengan arogansi dan rasa ironi. Sumu melihat dan mendengar Zihan. Kemudian dia mengerti bahwa gadis-gadis itulah yang mendiskusikannya. Masih ada beberapa jam lagi. Sumu Dao, Yade, ini adalah penindas perak. Apakah Laozi seperti kesemek yang lembut? Faktanya, di masa-masa awal, terutama setelah lebih dari 3 bulan pengujian internal, semua pemain yang akrab tahu bahwa sangat bagus bisa mengumpulkan 10 koin perak di hari pertama. Jika ingin menambah lebih banyak koin perak, Anda perlu keberuntungan, tetapi jika ingin mengumpulkan 50 koin perak, itu sebanding dengan surga. Tapi bagi Sumu, ini bukanlah sesuatu. Saya membawa selusin koin emas. Setiap kaki di lubang salju, 15 orang yang berjalan di gunung salju tidak bertemu pemain lain. Setidaknya saat ini tidak ada yang berani datang ke boneka salju untuk menyegarkan tanah, kesenjangan levelnya terlalu besar. Sumu mengikutinya, bosan, dan membuka ranselnya untuk memeriksa kedua peralatan itu. Salah satunya adalah berkat ransel, yang lainnya adalah senjata pemanah, keduanya saat ini merupakan salah satu perlengkapan terpanas. Kelas ransel rantai perak, titik 2, nomor kotak perak, 20. Level 5. Meskipun ransel ini sangat langka, Sumu memahami bahwa Raja Ular Karang tingkat 6 yang jatuh, dan ini adalah pembunuhan pertama di desa pemula saat ini. Tidak terlalu banyak kecelakaan yang memunculkan tas punggung tingkat perak.
Tapi busur panjang di bawah ini agak berlebihan. Seluruh badan busur ini sangat jernih, memancarkan semburan cahaya putih, dan busur panjangnya sangat cerdas. Itu terlihat seperti busur mainan. Kedua ujung busurnya adalah kepala dan ekor burung phoenix, yang sangat indah. Kelas busur phoenix giok putih. Titik 2. Kekuatan serangan emas, 108. Kekuatan, 3. Akurasi, 1. Keterampilan tambahan. Berkabung Phoenix, dampak berkabung Phoenix, menciptakan energi gelombang cahaya yang kuat untuk merobek musuh. Dinginkan selama 120 detik. Api Nirwana, Phoenix di Nirwana dapat menciptakan cahaya api yang sangat kuat. Anak panah yang ditembakkan akan menyebabkan kerusakan akibat kebakaran tambahan. Skill ini mendingin selama 180 detik. Phoenix Shield, memblokir kemampuan, menahan 50% kerusakan serangan fisik, menyerap 10% kerusakan sebagai kesehatan, mendinginkan 600 detik. Permintaan, kekuatan, level 5/5, busur emas level 5, kekuatan serangannya mencapai 108 ditambah 3 skill. Senjata ini belum pernah muncul dalam pengujian internal. Anda harus tahu bahwa busur panjang perak level 10 hanya memiliki kekuatan serangan 80-90. Sekarang, busur level 5 dapat digunakan untuk 2 putaran. Orang cabul, Sumu tidak dapat mengevaluasi peralatan tersebut, karena diperkirakan tidak ada yang mampu membelinya. Setidaknya hal itu tidak mungkin dilakukan di desa pemula. Senjata ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan koin perak. Setidaknya butuh ratusan koin emas, tapi koin emas. Saya khawatir tidak banyak orang di seluruh samsara yang bisa mengeluarkannya. Sumu menarik napas dalam-dalam lalu dengan hati-hati memasukkan busur ke dalam ranselnya. Nima tidak tahan dengan nilai senjata ini pada tahap awal. Hanya sedikit orang yang bisa mengambilnya, kecuali 2 hari kemudian, setelah 2 hari melukis monster dan bermain emas, beberapa guild akan menyimpan beberapa koin game dan menjualnya lagi. Hati-hati, wush bang, minus 460 tiba-tiba, 2 boneka salju muncul di lubang salju di sebelah kiri. Serangan boneka salju berupa bola salju yang masing-masing dapat mengenai ratusan titik kerusakan. Saat ini, jika level pemain tercapai, itu bisa berupa pembunuhan kedua atau kulit berdarah. Tim dengan cepat mendekat ke kanan, dan segera berseru, pemanggil, naik, semuanya. Nilai nyawa dari makhluk yang dipanggil adalah 3000, jadi meskipun ia terkena beberapa serangan, itu akan baik-baik saja. Sumu dan yang lainnya akan meletakkan gundukan roh di depan dan membiarkan tim segera lewat sini. Lingqiu bergegas ke depan untuk menahan kerusakan, namun selain 2 boneka salju tersebut, ada juga boneka salju di sebelah kanan, dan Sumu langsung melihat bola salju boneka salju tersebut telah terbang, dan sasarannya adalah Zihan. Lingqiu Sumu juga melawan di sisi kiri saat ini, jadi dia bergegas tanpa ragu-ragu dan menyingkirkan Zihan. Dia berkata, hati-hati, karena ini terjadi antara petir dan api, Sumu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, Zihan sepertinya merasakan Sumu di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik menghadap Sumu. Pada saat yang tepat, tangan Sumu langsung menggenggam keduanya di depan dada Wen Zihan roti kukus besar, roti kukus. Hati-hati, Sumu bergegas sambil melakukan sepak terjang. Awalnya, dia ingin menarik kembali Zihan. Tapi karena gadis itu merespon terlalu cepat, dia berbalik. Tangan Sumu langsung menggenggam roti besar yang dikukus, dan roti kukus di depan dada Wen Zihan. Anda masih muda, ini sudah berakhir. Engah dan desis, Sumu dan Wen Ren Zihan tiba-tiba terbaring di atas salju. Oh, tidak, itu Wen Ren Zihan yang tergeletak di salju, Sumu yang berbaring tengkurap, dan tangan Sumu masih memegang roti kukus besar milik Wen Zihan. Sisi kanan, Yinian Chengmo dengan cepat memerintahkan tim untuk mengatur tim untuk melawan boneka salju. Saat ini, kerumunan lebih kacau, jadi tidak ada yang memperhatikan Sumu dan mendengar Zihan. Hanya Luo Jing dan Chen Xiaoruan, yang dekat dengan mereka, yang datang dengan cepat. Mendengar wajah dingin Zihan di tengah salju, Sumu melihat matanya hampir terbakar. Dia segera bangkit dari tubuhnya dan berkata, Saorui, Saorui. Pak, Wen Ren Zihan menamparkan wajah Sumu. Sumu sangat berpengalaman. Dia ingin menggunakan gerakan ini di pesawat. Jadi Sumu meraih pergelangan tangan Zihan dan berkata, tolong, aku akan menyelamatkanmu. Oke. Kakak Han, kamu baik-baik saja. Saat ini, Luo Jing dan Chen Xiaoruan bergegas membantu mencium bau Zihan.
Tidak ada yang bisa melihat momen itu sekarang, jadi Zihan meraih tangan Sumu dan berdiri perlahan. Namun, dia masih memelototi Sumu, dan wanita itu tidak berbicara. Saya pikir dia takut orang lain akan tahu. Sumu tertawa, Nima, meski wanita ini kedinginan, tapi dada ini batuk, masih dingin, kalau tanganku tidak elastis. Naik, naik, di bawah komando Yinian Chengmo, tim segera melepaskan diri dari kebencian terhadap boneka salju. Menunggu tempat yang aman, Chen Xiaoruan juga bertanya pada Sumu, Saudara Su, kamu baik-baik saja. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Tidak hanya oke, tapi juga keren, haha. Lalu Sumu melihat Zihan sedang berjalan dan hampir tidak terjatuh. Gadis ini, sepertinya aku membenci diriku sendiri sekarang. Oh, itu oke. Chen Xiaoruan lebih polos. Dia tidak bertanya pada Sumu mengapa dia begitu keren. Semakin tinggi gunung salju, semakin dingin. Armor kulit Sumu mulai sedikit bergetar. Segala sesuatu yang dibawa oleh dunia nyata adalah nyata. Dari resistensi dingin pada atribut pemain akan berkurang pada tingkat dingin atau panas tertentu, dan mereka akan terus kehilangan darah. Jika pendeta tidak berhenti mengeluarkan darah selama 3 jam, tim akan mengeluarkan darah. Untung ada lubang di depan. Tim berdiri di atas tebing dengan tebing di kanan dan jurang di kiri, serta jalan setapak selebar lebih dari 1 meter tertutup salju. Pembacaan iblis membiarkan para pemain lewat satu persatu, dan membiarkan pendeta mengikuti beberapa pemain dengan darah paling sedikit. Tim segera sampai di pintu masuk gua. Tujuan kita sudah tiba. Barang misi kita adalah kristal es di dalam gua. Hanya dibutuhkan satu bagian. Namun, lokasi kristal es itu harusnya berada di kedalaman gua. Kita harus berhati-hati. Pembacaan iblis melihat ke arah kerumunan dan berkata, gua ini tidak terlalu besar, tapi dinding di dalamnya semua terbuat dari es, jadi cahayanya oke. Sumu dan pemanggil lainnya berjalan di depan, di belakang mereka ada pembunuh tersembunyi dan tentara gila, sementara pemanah dan penyihir dari pekerjaan jarak jauh mengikuti di belakang. Namun, ketika Sumu baru saja masuk ke dalam gua es, dia tiba-tiba berlari ke lehernya dan mengirimkan tatapan aneh. Dia menunduk sedikit. Kalung menara kerajaan dewa di lehernya memancarkan cahaya biru redup, dan itu menarik perhiasan itu dengan semacam daya tarik. Sumu bertanya-tanya, bagaimana kalung ini bisa bersinar? Saat tim melanjutkan, Sumu telah mempelajari kalung itu, tetapi setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, dia tidak tahu kenapa, karena kalung itu hanya memancarkan cahaya biru redup, dan hanya lapisan pertama menara mini yang memancarkan cahaya biru lemah, ringan, sedangkan 6 lapisan teratas tidak merespon. Tak lama kemudian, tim sampai di ujung gua. Ruang di depannya terbuka, dan itu sangat indah dan menakjubkan. Orang-orang berdiri di pintu masuk gua. Di depannya ada lubang besar yang dalam. Dasar lubang tertutup kabut tebal. Anda tidak dapat melihat akhirnya sama sekali. Di atas gua terdapat duri es yang berdiri di atas tangan mereka. Duri esnya berwarna biru tua dan sangat indah. Namun di saat yang sama, masalah juga muncul. Gua itu terputus. Tidak ada cara untuk melewati ruang besar di depan kami. Semua orang berdiri di tempat yang sama dan melihat ke lubang besar di depan mereka. Ketika dia membaca iblis itu tanpa mengerutkan kening, dia melihat kembali ke satu matanya dan mendengar suara ungu dingin, jalannya rusak. Mendengar Zihan tidak berbicara, dia melihat sekeliling juga mengerutkan alisnya yang tampan. Jika tidak ada jalan, kita tidak bisa sampai ke kedalaman gua. Akibatnya, misinya sepertinya langsung terputus. Ketika dia membacanya, dia menghela nafas dan berkata, levelnya masih terlalu rendah. Kalau tidak, akan lebih baik jika ada tali. Sekarang diperkirakan belum ada yang pernah pukul alat peraga semacam ini. Aduh, Luo Jing mendengarkan orang-orang dengan nada ungu dan dingin di sampingnya, kakak yang dingin, lupakan saja, ini tidak mungkin. Tugas ini genap. Sekarang tidak ada cara untuk menyerah. Meski kedalaman lubang tersebut sangat dalam, namun lebarnya hanya 4 meter dan panjang sekitar 10 meter. Tidak mungkin bagi pemain untuk melompati. Es di kedua sisinya lurus ke atas dan ke bawah. Meski puncaknya tidak rata, sama sekali tidak ada tempat untuk menetap. Mendengar kata-kata orang ungu yang dingin dan menghargai seperti emas, dia mengamati beberapa saat kemudian, kembali. Setelah saya membacanya, saya mengangguk, dan sekarang saya tidak dapat melakukannya tanpa kembali, karena tidak ada jalan bagi lubang itu untuk lewat.
Ini adalah pembunuhan kedua bagi pemain yang terjatuh, dan mereka harus menanggung rasa takut jatuh dari ketinggian. Semua indera dalam reinkarnasi adalah nyata. Jadi dibaca setan langsung memerintahkan untuk berbalik. Sumu dan Chen Xiaoruan bingung saat melihat tim kembali. Sumu melihat ke arah Nian Chengmo yang datang dan mendengar Zihan berkata, "Ada apa?" "Tidak maju, datang dengan tali." Penjelasan tentang iblis dijelaskan. Sumu mengambil beberapa langkah ke depan dan melihatnya dan berkata, "Terbaring di palung, tembok rusak, lubang dalam." Ketika dia membaca iblis itu juga sangat menyesal, dia berkata dengan tak berdaya, "Iya, tapi sekarang tidak ada jalan, tidak bisa pergi. Jadi kita sudah kabur berjam-jam." Luo Jing berdiri di samping Zihan dan mencibir, "Jika tidak, bisakah kamu terbang ke sana?" Sumu memandang gadis itu dan berkata, "Bukankah ini membuang-buang waktu? Tidak ada jalan keluar. Jika kamu berbicara di sini, itu lebih memakan waktu. Minggir, game ini akan offline. Saya tidak ingin offline di sini." Luo Jing berkata dengan tidak sabar. Samsara buka pada pukul 18 lalu tutup pada pukul 6 yang berarti buka selama 12 jam sehari. Sumu menyingkir dan maju beberapa langkah. Sejujurnya, dia sangat tidak mau menyerah, karena menara alam dewa di lehernya telah menarik perhatiannya sepanjang waktu, dan selalu memancarkan cahaya biru, jadi Sumu juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang menariknya, peralatan ini. Pembacaan iblis memandang Sumu dan berkata, "Ayo pergi, saudaraku, ayo kita lakukan lagi saat kita berada di level 10. Sumu berbalik dan berkata, "Apakah kamu memiliki belati 5 tingkat untuk pembunuh? Ada apa? Apakah kamu punya cara?" Pembacaan pidato iblis itu menarik perhatian. Namun, Luo Jing terus mencibir, apa yang bisa dia lakukan? "Jangan percaya padanya, kembalilah dan buang waktumu." Sumu tidak marah pada ejekan Luo Jing di layar penuh, karena dia tahu bahwa gadis itu sedang menuju ke Zihan, dan dia tidak bisa melihat kepalanya tertunduk. Mengapa dia bersikap seperti musuhnya? Selain itu, Sumu selalu menyerah ketika dia bisa, tapi dia tidak bisa. "Batuk, saya punya belati perunggu di sini. Apakah Anda punya solusinya, saudara?" Pembacaan tentang iblis sangat atmosferik, mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Sumu. Saat ini, belati tingkat perunggu adalah barang yang sangat langka. Agak heroik untuk berpikir bahwa Anda dapat menggunakannya dengan nyaman. "Hati-hati, mau tak mau aku kehilangan belatinya." Luo Jing terus mengejek. Iblis yang membaca haha tersenyum dan berkata, "Tidak bisa, menurutku seseorang tidak akan pernah salah, saudara ini bukan orang seperti itu." Sumu tertawa, "Anda memiliki mata yang bagus." Sumu berjalan maju perlahan. Chen Xiaoruan berteriak, "Hati-hati, saudara Su. Berikut ini adalah jurang maut. Jika jatuh, ia benar-benar hancur." Saat ini, semua anggota tim menoleh untuk melihat Sumu. Meskipun semua orang tahu bahwa harapannya sangat tipis, tidak mungkin untuk melintasi jurang 10 meter, tetapi senyum percaya diri Sumu di wajahnya membuat orang-orang menantikannya. Luo Jing memandang Sumu dengan jijik, sementara Chen Xiaoruan memandang Sumu dengan cemas dan mendengar Zihan. Wajah es. Tebing itu lebarnya 4 meter dan dindingnya berlubang. Meski lurus ke atas dan ke bawah, namun bukan tidak mungkin untuk dilewati. Sebagai pemain mitos bayangan Tuhan, Sumu memiliki kemampuan yang tak tertandingi orang. Biasa, kesuksesannya bukan suatu kebetulan. Tentu saja, Sumu tidak hanya berkulit tebal. Apalagi ia mampu mendapatkan MVP pribadinya selama 7 tahun berturut-turut. MVP ini dianugerahkan oleh administrasi umum game dunia, jadi pengalaman bermain Sumu sebelumnya berada di luar imajinasi siapapun. Kini Sumu berada di level 6, dan kelincahannya sudah mencapai 5. Meski masih sulit bagi Sumu untuk terbang melewati tebing, Sumu bukannya tidak mampu melakukannya. Di dunia game, terdapat metode tubuh yang disebut Cliff Flying Shadow, yang merupakan kemampuan eksklusif Shadow of God. Selama 7 tahun terakhir, banyak sekali pembunuh di dunia game yang berlomba-lomba untuk meniru dan belajar. Sekarang tidak sedikit orang yang bisa melakukan hal ini, tapi juga sangat jarang, setidaknya pemikiran setan yang belum pernah ditemui kelompok orang ini. Bayangan terbang tebing adalah si pembunuh menggunakan belati sebagai master untuk menahan tubuh pemain di dinding, dan kemudian dengan cepat berpindah ke dinding lain, untuk mencapai efek terbang di atap dan dinding. Namun hal ini membutuhkan ketangguhan dan kecepatan reaksi yang sangat kuat, karena bila keris dapat ditancapkan ke dinding akan langsung jatuh.
Jika kamu tidak bisa meminjam kekuatan, kamu hanya bisa menunggu untuk mendarat di tanah. Ya, namun situasi saat ini di sini lebih sulit dari yang disebutkan di atas, karena terdapat duri es besar di atas kepala. Begitu duri es lainnya menghantam, mereka hanya bisa jatuh ke dalam jurang. Sumu menoleh ke belakang dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan kamu lakukan, saudara Su? Chen Xiaoruan saat ini memegang tangan kecilnya yang gugup di dada, menatap Sumu. Sumu tersenyum padanya. Faktanya, Sumu tidak ingin berpura-pura dipaksa di depan orang-orang ini, atau membuat keributan. Itu hanya karena perhiasan di dada Sumu menarik perhatiannya, dan perasaannya sangat indah. Sepertinya Sumu tidak akan mendapatkannya lagi jika melewatkan kesempatan ini. Jadi Sumu akhirnya berencana untuk maju, meskipun dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatannya tidak cukup untuk ditakuti, karena tidak ada yang akan mengira bahwa mereka adalah bayangan Tuhan. Jika aku jatuh, kamu langsung kembali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sumu berkata bahwa meskipun pedang alam dewa adalah senjata yang tak tergantikan, pedang itu dapat dimasukkan ke dalam ransel. Sumu juga bisa menggunakan belati lain, karena reinkarnasi adalah permainan holografik. Memegang pisau di kedua tangan dan memegang pedang di kedua tangan tidak masalah. Jadi yang bisa dilakukan Sumu adalah tetap menggunakan satu senjata. Jika dua senjata digunakan, hanya satu yang merupakan pedang Senyu, dan hanya satu yang merupakan senjata serangan tangan kanan, tangan kiri hanya dapat menggantikan alat peraga. Saat penonton tidak bereaksi, Sumu tiba-tiba melompat. Ah, seru Chen Xiaoruan, dan semua orang terkejut melihat sosok Sumu melompat langsung ke dinding es kiri. Klik, belati itu menusuk langsung ke es, mengirimkan pola yang mirip dengan peluru yang mengenai kaca. Pada saat ini, satu kaki Sumu langsung menatap dinding es dan melompat dengan penuh semangat. Ah, seru Chen Xiaoruan lagi. Karena Sumu berhasil, dia benar-benar melompat ke dinding seberang dengan paksa. Tapi tembok seberangnya juga lurus ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, Sumu sekali lagi menusuk dinding es dengan belati, dan muncul pola mirip peluru yang mengenai kaca. Seluruh tubuh Sumu melonjak lagi. Saat ini Chen Xiaoruan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, hati-hati. Pada saat ini, tusukan kanan Sumu tidak hanya berada di posisi yang tepat, tetapi juga berada di posisi yang tepat. Luo Jing kaget saat melihat kesuksesan pertama Sumu. Dia tidak pernah mengira sampah memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan ini sungguh menyeramkan. Tentu saja, meski wajah Zihan saat ini tenang, suasana hatinya juga tegang karena lompatan Sumu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada sosok Sumu, dan jantung semua orang hampir berhenti berdetak. Sumu melihat 4 duri es ketika dia melompat. Dia juga tahu bahwa sekali terkena, dia akan langsung jatuh dan hancur berkeping-keping. Jadi ketika dia hendak terkena duri es, Sumu menyusut di udara. Tangannya yang memegang lutut di udara tiba-tiba berbalik untuk menghindari duri pertama. Saat ini, hati semua orang akan melonjak. Nima sangat menakutkan, namun, hal yang lebih menakutkan masih tertinggal. Dia lolos dari duri es pertama, dan ada 3. Ketiganya berbentuk segitiga di depan kebutuhan Sumu untuk lewat. Semua orang menyaksikan sosok Sumu berbalik dan berbaring lagi. Seluruh tubuh bagian atasnya membungkuk ke depan seperti ikan. 2 duri es pertama langsung menghindari masa lalu, 1 di pinggang Sumu. 1 di dada depan Sumu. Berapa ketangguhan yang dibutuhkan oleh benda lentur seperti ini? Yang penting itu dilakukan di udara. Namun, duri es terakhir tidak dapat dihindari setelah menyelesaikan tindakan seperti itu. Jadi ketika orang-orang hampir tercekik, mereka melihat kepala Sumu kembali lagi. Bajingan, tubuh Sumu menampilkan bentuk es. Bentuk sempurna, dia adalah seekor ular. Klik, karena pergerakan terus-menerus di udara. Seluruh tubuh Sumu meluncur hingga ketinggian 2 meter di pintu keluar gua. Agak sulit untuk naik ke ketinggian ini. Artinya, meskipun Sumu bisa melompat ke lubang seberang seperti ini, ketinggiannya akan 2 meter dari lubang tersebut, sehingga tempat yang tidak ada kakinya akan jatuh. Saat belati Sumu ditusukkan ke dinding es, orang-orang akhirnya bisa bernapas kembali, yang membuat mereka merasa seperti sedang bermain akrobatik. Sungguh mengasyikkan. Saat ini, Sumu melompat lagi, dan mata semua orang membelalak. Karena dia tidak melompat ke dinding seberang, dia langsung melompat. Kakak Su, seru Chen Xiaoruan lagi. Orang-orang lebih gugup dari sebelumnya,
karena Sumu tidak punya tempat untuk menetap ketika dia melompat seperti ini, jadi detik berikutnya dia akan melakukannya. Dia akan jatuh. Ketika semua orang mengepalkan tangan mereka dan memandang Sumu, mereka melihat dia tiba-tiba melompat di antara duri atas. Lalu kakinya langsung menatap duri es dan bergegas ke depan. Sumu terjatuh dan langsung jatuh ke dalam gua di seberang. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, berbaring, berbaring. Dia tidak berniat menyentuh dinding untuk keempat kalinya, jadi dia melompat ke lubang seberang dengan bantuan duri. Hanya ada satu kata di hati setiap orang. Ya, itu adalah palung tidur. Mati. Semua orang menatap Sumu dari arah yang berlawanan, dan bahkan beberapa orang tidak bisa menutup mulutnya. Sepertinya mereka melihat hantu. Bahkan Zihan yang selalu diam. Sumu terjatuh dan terjatuh di pintu masuk gua, lalu berdiri dan bergerak beberapa saat sambil bersumpah, sial, masih sedikit berkarat setelah setengah tahun digunakan. Metode tubuh ini hanya dapat digunakan dalam permainan holografik. Dalam 7 tahun terakhir, Sumu tidak terlalu sering menggunakannya karena dia tidak akan menggunakannya jika tidak diperlukan. Berdiri di pintu masuk gua, Sumu memeriksa sekeliling dan melihat sebuah tombol di dinding gua dan menamparnya. Mengi. Ketika suara gesekan yang keras datang, Sumu dan yang lainnya mau tidak mau mundur. Pada saat ini, mereka melihat papan yang terbuat dari es muncul di dua bagian jurang. Papan itu perlahan memanjang keluar, dan kemudian jembatan itu muncul di depan semua orang. Kemarilah, Sumu berseru. Membaca air liur tenggorokan ajaib, dia curiga dia sedang berhalusinasi sekarang. Nima, apakah itu yang bisa dilakukan manusia? Namun, melihat jembatan es di depannya, dia masih tidak percaya. Dia mengambil langkah maju perlahan. Dia dengan ragu-ragu menjulurkan satu kaki untuk menginjaknya, lalu dia memastikan bahwa jembatan es itu sangat kuat, lalu dia perlahan berjalan ke atas. Sampai Yinian Chengmo lewat, dia menatap Sumu untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus berkata apa. Sumu menatapnya dan berkata, tunggu sebentar, aku tidak bisa mematahkan lenganku. Seorang iblis yang membaca malu untuk berpaling dari garis pandang, dan kemudian berbalik untuk berteriak, semuanya datang ke sini. Orang-orang mulai bergerak maju satu persatu, tapi semua orang muncul dengan tatapan ketakutan pada Sumu, Nima. Apakah dia manusia? Saudara Su sangat kuat. Setelah Chen Xiaoruan datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Sumu memiliki benang hitam. Tahukah kamu aku baik lagi? Sepertinya kamu adalah istriku. Setelah mendengar Zihan, dia juga menatap Sumu sebentar lalu mengalihkan pandangannya. Namun, Luo Jing tidak pernah berani menatap Sumu, karena sebelumnya, dialah yang terbaik untuk mengatakannya, dan sekarang Luo Jing tidak tahu bagaimana menghadapi Sumu. Sumu bisa memahami suasana hati orang banyak. Dia menjelaskan, kamu harusnya tahu bayangan terbang di tebing itu. Itulah tanda bayangan Tuhan. Begitu Anda membacanya, Anda akan langsung mengatakannya. Sumu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, bayangan Tuhan datang 7 tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang di industri game yang telah bekerja keras untuk belajar. Saya baru belajar sedikit, dan saya hampir tidak melakukannya, tidak jatuh. Chen Xiaoruan segera berkata, tidak, menurutku saudara Su, kamu sangat tenang sekarang, terutama pada lompatan ketiga, gerakan di antara 4 paku es sangat bagus. Pujian Chen Xiaoruan terhadap Sumu tidak ada artinya. Zihan sekali lagi menatap Sumu. Pada saat ini, dia tidak dapat berhenti memikirkan apa yang dikatakan ayahnya dan dirinya sendiri. Ayahnya mengatakan bahwa Sumu sangat bagus dalam game tersebut, meskipun dia tidak sebaik 10 pemain mitos teratas di dunia game, tapi dia jelas salah satu dari sedikit pemain di Tiongkok. Saat itu, Zihan mencibir padanya. Namun kini tampaknya ayahnya tidak menipu dirinya sendiri. Dia bahkan bisa melihat bayangan-bayangan Tuhan terbang di tebing. Siapa orang ini? Apa ide sebelumnya? Ini dia. Sumu menyerahkan belati itu kepada Nian Chengmo. Membaca iblis Leng sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, kirimkan kamu saudara Su, kalau kamu bisa bertemu dengannya nanti. Sumu sedikit terkejut. Saat ini alamatnya berubah dari kakak menjadi kakak Su. Sangat menarik untuk menjadi iblis. Dan para pemain di sekitar juga sedikit terkejut. Belati perunggu saat ini sangat berharga, tetapi tidak memiliki pasar. Membaca iblis sebenarnya langsung mengirim orang. Brengsek. Namun,
Sumu memahami bahwa kemampuannya saat ini berada di luar jangkauan orang biasa. Gagasan menjadi iblis yang memimpin resimen setelah kematian He yang bukanlah orang biasa. Dia pasti ingin memenangkan hatinya. Karena dia adalah anggota studio Xiang, dia tidak menyangka akan melakukannya. Tapi sekarang, dia harus menjalin hubungan baik dengan kelompoknya di masa depan. Bagaimanapun, kemampuan Sumu terletak di sini. Jadi Sumu berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menerimanya. Lagi pula, studio kami dan grupmu tidak bekerja sama selama 1 atau 2 tahun. Siapa yang tidak menginginkannya secara cuma-cuma? Saat Anda bisa menggunakan diri sendiri, Anda juga harus melihat suasana hati Anda sendiri. Selain itu, bahkan jika Anda tidak menerimanya, ketika Anda membaca iblis dan meminta untuk mendengarkan orang-orang yang kedinginan, Anda tidak ingin mengambil tindakan. Selama perjalanan berikutnya, semakin banyak orang mulai mengobrol dengan Sumu, tetapi Sumu selalu mengikuti Chen Xiaoruan, jadi setiap orang yang datang untuk mengobrol akan mendapatkan mata putih Sumu. Jadi tak lama lagi tidak ada yang berani mengganggu kebaikan Sumu. Saudara Su, kamu benar-benar baik, kata Chen Xiaoruan dari dalam hati. Sumu terkekeh. Aku sangat baik lagi. Anda telah memuji saya beberapa kali. Saya malu. Ketua sangat bijaksana. Dia bisa mengundang pemain sekuat saudara Su. Setelah memuji Sumu, Chen Xiaoruan tidak lupa memuji Wen Renling. Gadis ini hanyalah gadis yang baik dan sederhana. Mengobrol dengan gadis lembut itu segera membawa gua itu ke ujung. Untungnya, itu bukanlah jurang maut, melainkan sebuah istana besar. Istana yang seluruhnya terbuat dari es biru ini terlihat sangat indah. Ada 4 pilar besar di tengahnya, yang di atasnya diukir beberapa kepingan salju segi 5. 15 orang berjalan menuju aula istana yang masih sangat tersebar. Bisa dibayangkan betapa besarnya aula tersebut. Namun masalah datang lagi. Tidak ada jalan keluar kecuali istana. Saya tidak melihat kristal es di mulut iblis. Saudara Su, apakah kamu punya ide? Pembacaan iblis melihat tidak ada jalan keluar tidak dapat membantu mendatangi Sumu. Sumu tidak terkejut, tapi sekarang Sumu tidak mungkin. Sekarang menara mini di lehernya masih bersinar, dan cahayanya lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu. Mari kita periksa dulu apakah ada mekanismenya. Sumu Dao. Setan yang membaca mengangguk, lalu menyuruh semua orang bubar untuk memeriksa, tapi hati-hati, organik jangan disentuh dulu. Sumu mempelajari menaranya sendiri dan memandang Wen Ren Zihan tidak jauh dari situ. Faktanya, Sumu ingin berbicara dengannya tentang hubungannya dengan Heyang, jadi Sumu sengaja atau tidak sengaja mendekati arahan Wen Ren Zihan. Saat Sumu datang untuk mendengarkan Zihan, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Ah serangga, banyak serangga. Dengan suara keras, Sumu tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa 4 pilar es di aula langsung hancur, dan setelah pilar itu meledak, tak terhitung jumlahnya kumbang biru muncul di dalam. Perasaannya seperti semut yang berbaris di padang pasir, bergegas keluar dalam jumlah besar. Kumbang Istana SLV-1. HP, 50. Energi, 10. Keterampilan, ledakan. Sumu mengerutkan kening ketika dia melihat informasi tentang serangga ini, karena mereka tidak memiliki kerusakan sama sekali, tetapi mereka akan meledak, dan kerusakan yang disebabkan oleh ledakan diri mungkin sebanding dengan monster level 10. Terlebih lagi, kumbang dalam jumlah besar pasti akan membunuh semua orang di sini dalam hitungan detik. Ah, pada saat ini, telinga Sumu tiba-tiba mendengar suara ungu dingin. Sumu tiba-tiba menoleh dan melihat wajahnya membiru ketika dia mendengar warna ungu dingin, dan pupilnya membesar. Apakah si cantik es ini memiliki fobia yang kuat? Tutup matamu. Sumu menutup matanya, tapi Zihan tampaknya memiliki perlawanan yang kuat terhadap Sumu. Dia membuka tangan Sumu dan segera mundur. Dengan keras, Zihan bersandar di dinding es dan mulai berjongkok dan meringkuk. Sumu mau tidak mau berjalan ke depan dan berteriak, tutup matamu. Klik, saat kerumunan berada dalam kekacauan, Sumu tiba-tiba mendengar suara yang membosankan. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Zihan, lalu perlahan melihat ke tanah di bawah celana dalamnya. Pokoknya, itu suaranya. Sumu dan Zihan hanya merasakan udara di bawah, lalu mereka langsung jatuh. Ah, lantainya seperti 2 pintu. Sumu dan Wen Ren menutup pintu saat Zihan terjatuh cahaya biru muda memenuhi seluruh ruangan. Sebuah koridor, semuanya terbuat dari balok es,
diterangi oleh cahaya biru di kejauhan. Sumu kini hanya merasakan tulang di sekujur tubuhnya patah. Tulang di dada, otak, punggung, bahkan bokong dan kakinya bukanlah miliknya. Nima bahkan merasa tulang lunaknya akan patah. Perlahan membuka matanya, Sumu pertama kali melihat cahaya biru dan es. Namun, detik berikutnya Sumu bingung. Saat ini, masih ada seorang laki-laki yang terbaring di sebelah kirinya, dan laki-laki tersebut tampak tertidur sambil menopang lengannya. Yang membuat Sumu bingung adalah tangannya seperti menggenggam sesuatu. Tanpa sadar, dia menggerakkan tangan kirinya, dan elastisitas lembut muncul kembali. Sumu perlahan menoleh dan menemukan bahwa, pada saat ini, dia sedang berbaring telentang dengan punggung menghadap Sumu, dan tangan Sumu sedang mendengarkan sihan payudara ganda. Genggaman bawah sadar membuat Zihan menggerakkan tubuhnya sedikit. Sumu segera menutup matanya. Nima tidak bisa berpura-pura mati sekarang. Jika gadis itu merasa telah menangkapnya lagi, itu akan menjadi mulut yang besar. Untung saja Zihan hanya bergerak sedikit dan tidak ada gerakan. Sumu perlahan membuka satu matanya dan melihat Zihan tidak bangun. Lalu dia merasa lega. Namun, api jahat di hati Sumu muncul kembali. Dia tanpa sadar menggerakkan jarinya lagi. Nima jago bermain meski ada lapisan bajunya, namun sentuhannya membuat seluruh tubuh Sumu mati rasa. Selain sedikit kedinginan, kecantikan es ini hampir merupakan wanita sempurna. Pada saat ini, dingin ungu tiba-tiba duduk, wajahnya sedikit merah silau. Sumu berlari mengangkat kepalanya dan mengipasi ke bawah. Bang! Sumu mengangkat tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Zihan. Saya pernah melihat plot seperti ini. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Anda tidak berhasil sekalipun, oke. Menarik tangan Sumu, dia mendengus dingin dan berkata, sampah. Sumu segera duduk dan menatap wajah ungu dinginnya yang memerah dan berkata, bukankah kamu memfitnah orang? Tadi itu juga kebetulan, aku bangun tanpa sadar menggerakkan jariku. Siapa yang tahu dadamu batuk, siapa tahu, kita tertangkap, kamu tidak bisa menyalahkanku. Berdiri, Sumu hanya melihat lingkungan sekitar. Hanya ada satu jalan, ada orang mati di belakang. Jadi jika Anda ingin keluar, Anda harus pergi duluan. Cahaya biru dari depan menyinari area tersebut, jadi jarak pandangnya oke. Namun, Zihan tidak pernah berdiri, dia duduk di tanah, tidak tahu harus berbuat apa, dan diam. Ada apa denganmu? Sumu bertanya di depan Zihan. Zihan menoleh dan tidak melihat ke arah Sumu, tapi kali ini Sumu melihat pergelangan kakinya bengkak. Meski reinkarnasi adalah sebuah permainan, namun tubuh terasa nyata. Keseleo dan patah tulang sama saja dengan dunia nyata. Pada saat ini, Sumu langsung meraih pergelangan kaki Zihan dan menghindari kaki celana. Pergelangan kaki si cantik es itu berwarna putih dan halus, dan terbuat dari keramik sampai ke kakinya. Apa yang kamu lakukan? Sumu menunduk dan bahkan tidak memandangnya. Dia meraih pergelangan tangan kanan Zihan dengan satu tangan dan berkata, ini keempat kalinya, dan kamu belum berhasil sekalipun. Jangan datang ke sini, oke? Bang! Mendengar tangan kiri Zihan langsung mengenai wajah Sumu. Sumu terpaksa. Dia menatap dan mendengar Zihan, yang juga kedinginan. Wajah ini sedang menunggu Sumu. Lumpuh. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Saya hanya mengatakan bahwa mereka tidak berhasil sekalipun. Apakah surat kabar saat ini datang terlalu cepat? Sumu tidak pernah ditampar oleh seorang gadis sejak kecil. Sejujurnya, Sumu sedikit marah. Namun, Sumu frustasi saat mengira kecantikan es ini adalah saudara perempuan Heyang. Dia melihat ke bawah ke pergelangan kaki Zihan dan berkata, saya tidak membawa obat penyembuh luka apapun. Saya hanya bisa menggosokkannya untuk Anda terlebih dahulu. Zihan tampaknya memiliki sedikit penyesalan, dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi juga sangat menyakitkan, jadi dia tidak lagi bergerak untuk membiarkan Sumu bermain dengannya. Uleni sebentar, Sumu berkata, tidak mungkin, kami tidak punya obat sakit emas, kamu hanya bisa keluar setelah berobat. Zihan tentu saja tidak meminum obat penyembuh lukanya, kalau tidak dia pasti sudah menggunakannya sejak lama, dan Sumu hanya punya sebotol penawarnya, jadi tidak ada cara untuk melakukannya sekarang. Ini adalah menara yang melingkari leher Sumu. Sumu melihat ke depan koridor dan melihat ke atas kepalanya. Dia berkata, itu diblokir. Kita hanya punya satu cara untuk pergi sekarang. Apakah kamu masih bisa berjalan? Mendengar Zihan masih tidak berbicara, dia mengertakkan gigi dan mencoba berdiri, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa.
Sumu mengulurkan tangannya dan berkata, ayo. Namun, gadis itu tidak mengulurkan tangan dan berdiri dengan keras kepala. Sumu tampak konyol. Keindahan es tidak begitu dipersonalisasi. Namun, setelah mendengar Zihan berdiri, dia tiba-tiba merasakan sakit, lalu dia bersandar. Mata Sumu lincah, dan Sumu bergegas melakukan lunge dan langsung memeluk pinggang belakangnya. Hanya saja, Muzi lebih ahli dan kakinya panjang, jadi pelukan ini langsung melingkari pinggang kecil Zihan, lalu jari-jarinya menyentuh. Kamu ketika saya mendengar Zihan, wajah saya sangat dingin, dan berulang kali, saya tidak percaya bahwa Sumu tidak bersungguh-sungguh. Dia melakukannya dengan sengaja, benar-benar disengaja, hooligan, sampah. Petik 2. Sumu dengan cepat mengendurkan jari-jarinya, tetapi lengannya tidak berani melepaskannya, kalau tidak Zihan akan langsung jatuh. Saorui, aku tidak bermaksud begitu. Jangan menatapku seperti itu, maukah Sumu menangis? Saya benar-benar bersalah, biarkan saya pergi. Mendengar Zihan membuka Sumu berlari setelah menopang dinding es. Sumu, berdiri di tepi, berkata tanpa daya, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku mendengar bahwa Zihan tidak berbicara. Sumu berkata, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi, batuk, kapan kita bisa keluar seperti ini? Petik 2. Siapa yang pacaran denganmu? Kamu pergi. Jangan khawatirkan aku mendengar Zihan dengan wajah dingin dan menatap Sumu. Seberapa tebal Sumu? Produk ini bisa disebut pesawat nakal, kulit mulut langit dan bumi. Lagi pula, izinkan aku menempatkan wanita cantik di sini dan mengabaikannya. Ini bukan gaya Laozi. Aku akan menggendongmu di punggungku. Jangan sentuh aku. Bagaimana aku bisa menggendongmu kalau aku tidak menyentuhmu? Aku bilang jangan sentuh aku. Mendengar orang yang ungu dingin meningkatkan suaranya untuk berteriak. Sumu memandangi wajah Zihan dan berkata sambil tersenyum, hei, aku benar-benar tidak peduli padamu. Jika serangga itu muncul lagi, aku akan langsung lari. Apakah ada orang yang memiliki fobia? Wajahnya berubah lagi, dia tanpa sadar melihat ke tanah, tetapi tidak menemukan jejak kumbang itu. Sumu melanjutkan, oke. Sekarang kamu tidak bisa melihatnya, tapi saat mereka berada di atas, serangga akan keluar dari es. Jika ada serangga di dinding, akan sulit melakukannya. Ngomong-ngomong soal ini, Zihan tahu kalau Sumu sengaja mengintimidasinya, tapi tanpa sadar dia masih ingin meninggalkan tembok, tapi tanpa tembok, dia tidak bisa berjalan bebas, jadi untuk sesaat Zihan membenci Sumu. Yah, dan serangga-serangga itu sangat kecil sehingga bisa masuk ke pakaian, mulut, dan telinga. Sumu menyeringai dan melanjutkan, yah, beberapa orang memiliki lebih banyak lubang daripada aku. Haha, Sumu tidak bisa menahannya. Nima terlalu kotor. Sumu kian tertawa, tapi wajah Zihan memerah dan dingin. Dia menunduk dan menatap Sumu. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Apakah dia masih sendirian? Itu hanya sampah di dalam sampah. Kata-kata cabul seperti itu bisa diucapkan. Itu membuat Zihan merasa tidak ada lagi orang sampah di dunia ini selain Sumu. Tapi ketakutan di hatinya menyatukan hatinya, jadi sekarang aku mendengar Zihan dan membenci Sumu dan tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang seperti ini, awalnya kamu takut akan sesuatu, tapi agak benci jika orang terdekat melebih-lebihkannya. Selain itu, Sumu mengatakan ada hidung dan mata. Saat mendengar Zihan, pasti terbayang gambaran serangga yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sial, brengsek, penjahat, penjahat. Itu yang dia sengaja katakan, sampah. Brengsek, aku sangat ingin menghancurkan Sumu di hatiku sekarang. Namun kini dia harus mengakui bahwa dia sangat khawatir kumbang itu akan keluar lagi. Keduanya berdiri diam. Sumu mendengar bahwa wajah Zihan melambat sebelum dia mendatanginya. Namun, dia berjongkok di punggungnya dan berkata, ayo, aku akan menggendongmu. Mendengar bahwa Zihan tidak berbicara atau memanjat, Sumu kembali menatapnya dan berkata, jika kamu keras kepala lagi, aku benar-benar akan meninggalkanmu sendirian. Petik 2. Jangan khawatir. Keindahan es ini benar-benar sedikit pemarah. Sumu menghela nafas, bagaimana kalau keluar dulu? Lagi pula, kamu seharusnya melamar tugas ini, kan? Kamu mungkin menemukan kristal es di depanmu. Jangan disengaja, tidak ada orang lain di sini. Aku berjanji tidak akan melakukannya,
mengatakan apapun kepada siapapun, oke. Zihan masih tidak mengatakan apapun, tetapi dia menggigit bibir merahnya dan tampak ragu-ragu. Sumu memanfaatkan setrika itu dan berkata, bahkan jika kamu membenciku lagi, kamu seharusnya tidak bisa menyelesaikan tugasmu sendiri, kan? Pasti ada misi penting kali ini. Melihat wajah Sumu, Zihan sudah untuk mengakuinya. Sampah itu mengatakan bahwa dia ada di dalam hatinya. Untuk tugas ini, dia tidak akan ragu membiarkan orang-orang dari seluruh dinasti Tang datang ke sini. Ini semua adalah perasaan manusia. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas kali ini, saya khawatir kita harus merepotkan orang lain nanti. Kalau dipikir-pikir, Zihan tidak mau digendong oleh sampah untuk memanfaatkannya. Kali ini, Sumu langsung mundur selangkah dan meraih kaki Zihan dan langsung membawanya ke punggungnya. Wenren Zihan berjuang keras, tetapi Sumu memeluk kakinya erat-erat, dan membiarkan Zihan menyingkirkannya. Mengambil kesempatan ini, Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya, cubit beberapa di pahanya. Sialan, itu kompensasimu karena menamparkan wajahku. Aku akan memukulmu lagi. Sumu bersorak. Di belakang Zhengmu, kemarahan Chengmu berhenti. Sumu dengan cepat berbalik berkeliling dan merasa lega ketika dia tidak jatuh. Namun, amarahnya meningkat. Nima tidak mendengarkan kata-kata baik atau buruknya. Menurutku aku benar-benar seorang pria sejati. Sambil berjongkok, Sumu langsung memeluk Wenren Zihan dan membaringkan seluruh tubuhnya di atas kaki Sumu. Kamu, apa pekerjaanmu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Saat ini, mendengar Zihan, seluruh orang terbaring di atas tubuh Sumu, dan pantatnya berada di depan Sumu. Sumu mengulurkan tangannya. Bang, diam sejenak. Sumu menatap pantat Zihan. Nima pandai bermain, sangat berdaging. Melihat Zihan, aku sangat kurus. Saya tidak menyangka akan ada banyak daging yang luar biasa. Haha, luar biasa. Ah, Sumu, aku akan membunuhmu. Zihan baru saja diam, dan kepalanya kosong. Tidak ada seorang pun yang pernah memukulinya, apalagi seorang pria yang memukul pantatnya. Itu memalukan baginya, jadi Zihan berusaha keras untuk menyingkirkan Sumu. Tapi bisakah Sumu membebaskannya? Melihat Zihan menolak menyerah, Sumu kembali mengangkat tangannya. Bang, bang, bang. Meski dia tidak menggunakan banyak tenaga, suaranya masih sangat keras. Sumu bermain dengan gembira dan merasa sangat baik. Dia tidak tahu berapa kali dia memukul. Sampai, wow, aku ingin membunuhmu. Mendengar Zihan menangis tiba-tiba, Sumu tidak memikirkannya. Dia menatap Zihan, kecantikan dingin yang tergeletak di tubuhnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sumu memikirkannya sejenak, lalu mendengus, menangis lagi. Menangis lagi dan aku akan merobek celanamu. Beranikah kamu? Apakah kamu masih meragukan gayaku? Hei, tidak. Meski dia tidak mengaku kalah, dia berhenti menangis. Sumu melihat bahwa gerakan ini berhasil, dan dia bertanya lagi, maukah kamu mengizinkan aku melafalkannya? Apakah kamu masih berjuang? Saya mendengar Zihan menyeka air mata dan tidak berbicara. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai janji. Ingat, aku akan mengalahkanmu lagi jika kamu berusaha keras. Kata Sumu, perlahan-lahan letakkan hawa dingin ungu itu. Gadis itu tidak berbicara lagi, tapi dia terus menatap Sumu. Sumu tidak peduli. Dia berdiri perlahan dan berkata, ayo. Melihat punggung Sumu, Zihan menggigit bibirnya dan berjalan ke depan perlahan, lalu tangannya perlahan terulur melewati. Bang! Mendengar itu tangan Zihan langsung mencubit leher Sumu, lalu dia berteriak, aku membunuhmu. Mata Sumu melebar dalam sekejap. Dia meraih tangan Zihan. Nima, dia ingin membunuh suaminya. Dia terpaksa menjadi suaminya. Percaya atau tidak, aku akan pergi ke kamarmu dan memperkosamu sekarang. Mata Zihan tertegun, lalu dia melepaskan tangannya. Dia melangkah mundur dan bersandar di dinding es. Lalu dia menatap Sumu dengan kewaspadaan. Sumu menutupi lehernya dan terbatuk-batuk dengan keras. Setelah sekian lama, Sumu mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Zihan berkata, baiklah, kamu sudah membalas dendam. Haruskah kita pergi? Melihat Zihan tidak berbicara, Sumu kembali ke sisinya dan berjongkok dan berkata, kamu bisa mencubitku lagi. Kali ini, Zihan tidak melakukan tindakan gegabah. Dia perlahan-lahan berbaring. Sumu kembali dan membiarkan Sumu menggendongnya.
Nah, ketika dia mendengar Zihan memanjat, Sumu langsung merasakan dua roti kukus besar itu batuk perasaan yang luar biasa. Sangat elastis. Namun, setelah Sumu bangun, Zihan menegakkan tubuh dan tidak jangan terus bersamanya. Dengan warna ungu dingin di punggungnya, Sumu berjalan ke depan dan melihat lingkungan sekitarnya. Namun, kecepatan berjalan seorang pria di punggungnya hanya dapat digambarkan sebagai kecepatan kura-kura. Meskipun wanita itu tidak terlalu berat, dia tidak bisa menahannya sepanjang waktu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka akhirnya melihat ujung koridor. Seperti tempat mereka datang sebelumnya, koridornya hanyalah sebuah tabung. Ada jalan buntu di depan, dan tidak ada persimpangan jalan. Turunkan Zihan dan Sumu memeriksa apakah ada mekanisme di sekitarnya. Namun, yang membuat Sumu kecewa adalah tidak ada perbedaan. Semua dindingnya terbuat dari balok es besar, dan sangat halus. Sial, tidak mungkin. Sumu memarahi. Mendengar bahwa Zihan melihat pintu keluar Sumu kotor, dia duduk di tanah dengan tangan melingkari lutut dan meremas kakinya dengan tangan. Sumu yang enggan mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak melihat perbedaan apapun. Dia hanya duduk dan memandang pria itu dan berkata, tidak ada jalan keluar sepenuhnya. Yang terakhir diam, Sumu memandangi wajah ungu yang dingin itu dan berkata, apakah kamu bosan jika tidak mengucapkan 3 kata sehari? Dan apakah kamu tertawa? Petik 2. Sumu mengalihkan pandangannya tanpa daya, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan menceritakan sebuah lelucon padamu. Kemudian Sumu berpikir sejenak dan berkata, yah, ada seorang janda dan seorang putri kecil. Suatu hari, gadis itu bertanya kepada janda itu, Bu, kenapa ibu sering menusuk diri sendiri dengan tongkat? Janda itu bertanya kepada gadis kecil itu, apalagi yang kamu lihat? Gadis itu berkata, aku juga melihat banyak air yang keluar, dan banyak air putih. Coba tebak apa yang dikatakan janda itu. Hahaha, Sumu tidak bisa menahan tawa. Sungguh menyenangkan mendengar wajah ungu dingin dan merah serta ekspresi dinginnya. Tidak tahu malu. Kenapa aku tidak tahu malu? Mendengar, Zihan menoleh untuk menghindari tatapan Sumu, penuh kebencian. Brengsek, apakah kamu tahu apa yang terakhir dikatakan janda itu? Aku tidak tahu. Aku akan memberitahumu. Haha, ada seorang janda dan seorang anak perempuan kecil. Suatu hari gadis itu bertanya kepada janda tersebut, Bu, kenapa ibu sering menusuk diri sendiri dengan tongkat? Janda itu bertanya kepada gadis kecil itu, apalagi yang kamu lihat? Gadis itu berkata, aku juga melihat banyak air yang keluar, dan banyak warna putih. Janda itu berkata, Nak, kamu sudah dewasa. Besok kamu bisa mulai gosok gigi, haha, haha. Haha, Sumu tidak bisa menahan tawa. Sungguh menyenangkan mendengar wajah ungu dingin dan merah serta ekspresi dinginnya. Tidak tahu malu. Kenapa aku tidak tahu malu? Mendengar, Zihan menoleh untuk menghindari tatapan Sumu, penuh kebencian. Brengsek, hahaha. Sumu tertawa liar. Saat ini, wajah Zihan semakin merah karena ingin kotor. Kini dia semakin malu dan malu saat mendengar jawaban Sumu. Karenanya, wajah Zihan hampir berdarah. Mendengar wajah Zihan memerah, dia sebenarnya tidak ingin bersama Sumu sekarang. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak ingin terus seperti ini. Terlalu sulit untuk bersama orang ini. Sungguh menyebalkan. Pada saat ini, Sumu berhenti tertawa, lalu memandang Zihan dan berkata, bukankah itu lucu? Aku akan menceritakan lelucon lain kepadamu. Suatu ketika, ada seorang janda. Petik 2. Diam. Mendengar Zihan menatap Sumu dan berteriak. Sumu memandang pria yang akan marah itu. Zihan segera menutup mulutnya dan berkata, kalau tidak lucu, tidak lucu. Kenapa kamu begitu marah? Tapi aku merasa lucu, haha. Gila, ini akan menjadi gila. Bau orang ungu dingin rasakan dirinya lagi dan orang ini bersama-sama akan benar-benar gila. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Mendengar orang ungu dingin berkali-kali bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Baiklah, biar ku ceritakan sebuah lelucon jorok. Suatu ketika, ada seorang janda. Ah, diamlah untukku. Titik. Mendengar orang-orang ungu dan dingin itu seperti berteriak, mereka mengangkat tangannya, 5 petir teratas. Petik 2. Boom, 5 guntur dan kilat langsung turun, dan langsung turun ke kepala Sumu. Sumu menatap Zihan dengan wajah bingung. Nima? Aku tahu kamu seorang penyihir,
tapi kamu tidak harus menggunakan guntur dan kilat untuk membombardirku, kan? Aku tidak tahu apakah kakinya tidak sakit saat ini. Dia langsung berdiri dan akan terus menunjukkan keahliannya. Namun, Sumu tiba-tiba menyipitkan mata saat ini, lalu meraih kaki Zihan dan berkata, jangan bergerak. Saat ini, Wenren Zihan bersandar di dinding dan berdiri tegak, sementara Sumu berlutut di tanah. Sumu diserang lagi, tapi sekarang nyawa Sumu mendekati 1000, jadi kedua skill ini tidak ada artinya sama sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang itu, dengan nada ungu dingin, aku tidak menghujatmu, kamu lihat batu bata es di belakangmu. Zihan merasa gila saat mendengar kata-kata Sumu. Dia mengira dia berbohong padanya, jadi dia terus menggunakan keahliannya untuk menyerang Sumu. Ledakan, Sumu berguling, lalu berdiri dan berkata, halo, aku serius. Ada lubang mekanisme di belakangmu. Mendengar Zihan hendak pergi, dia mau tidak mau terus menyerang Sumu. Sumu berteriak, ayo lagi, aku akan offline untuk mencarimu. Tangan Wenren Zihan yang memegang tongkat itu akhirnya berhenti. Dia nampaknya sangat takut Sumu akan turun ke kamarnya. Setelah berhubungan dengan Sumu hari ini, Zihan yakin bajingan ini akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Melihat Zihan berhenti, Sumu menunjuk ke kakinya dan berkata, memang ada mekanismenya. Zihan menatap Sumu dan perlahan meninggalkan tempat itu. Kemudian dia juga melihat ada lubang kecil di balok es ketiga. Tempat ini selalu diblokir olehnya. Jadi Sumu baru melihatnya setengah jam dan tidak dapat menemukan mekanismenya. Begitu Zihan berdiri, Sumu bisa melihat lubang itu secara langsung, kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukannya. Sumu berjongkok di tanah dan melihat lubang kecil itu dengan hati-hati, tapi itu agak familiar. Tapi saat ini, Sumu tiba-tiba merasakan cahaya aneh di belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Zihan sedang menggantung. Nani, Sumu menatap sosok ungu dingin yang menghilang perlahan, dan terpaksa melakukannya. Kenapa dia menutup telepon? Sumu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia terus menyerang Sumu. Bagaimana dia bisa menutup telepon seperti ini? Saat ini, Sumu tiba-tiba berpikir bahwa gadis itu mungkin mati kelaparan. Setelah memasuki es dan salju, tingkat rasa lapar dan lelahnya jauh lebih besar dari biasanya, jadi setiap kali Anda harus menambahkan makanan dan air, dan setelah mendengar Zihan, pergelangan kaki gadis itu terluka setelah dia terjatuh. Selain itu, dia juga sedang marah karena amarahnya sendiri, sehingga diperkirakan dia tidak makan. Selain itu, cedera pergelangan kaki akan meningkatkan kekuatan fisiknya, yang menyebabkan bau selimut dingin berwarna ungu. Saya lapar, brengsek. Namun, Sumu dapat memahami bahwa itulah niat gadis itu. Dia tidak tahu betapa dia tidak ingin bersamanya. Jadi ketika dia mulai kehilangan darah, dia memutuskan untuk tidak makan atau minum air, dan kemudian dia kehilangan nyawanya dan mati. Cukup kuat, Sumu menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan terus mempelajari lubang kunci. Pada saat ini, hiasan di lehernya keluar dan pikiran Sumu melintas. Ini adalah bentuk menara alam dewa. Sumu mengambil seperti dua kacang polong dari wilayah ilahi. Kontrasnya persis sama, itu hanya digali dari es. Melihat hal tersebut, Sumu langsung memacu benda itu ke dalamnya. Sumu tidak pernah terpikir apakah akan menurunkannya atau tidak, karena benda tersebut tidak dapat dimusnahkan atau diganti. Akan lebih baik jika menghilang di sini. Terkekeh, saat menara Senyu masuk, terdengar suara gesekan yang berat. Setelah itu, Sumu melihat celah di ujung koridor, lalu celah itu perlahan melebar hingga membentuk pintu es. Lampunya padam. Ketika gerbang terbuka penuh, Sumu menarik rantai perak dan mengeluarkan menaranya. Sial, masih tidak mungkin mengganti perlengkapannya. Aku khawatir aku tidak bisa mengganti kalung itu seumur hidupku. Terkekeh, saat ini, pintu es tiba-tiba dan perlahan tertutup. Sumu segera berdiri dan bergegas masuk. Setelah melewati gerbang es, Sumu melihat istana besar lainnya. Ada 6 es di istana kali ini. Sumu memandangi es itu dengan hati-hati. Jika ada kumbang lagi, dia akan depresi. Selain es, di ujung aula terdapat sepotong prasasti es utuh yang sepertinya diukir dengan beberapa kata. Saat ini, pintu di belakangnya tertutup. Sumu menoleh ke belakang dan langsung menuju ke ujung aula. Tidak ada pergerakan di 6 es di tengahnya. Setelah Sumu sampai ke bagian bawah tablet es, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah perkenalan.
Area terlarang Istana Es dan Salju, orang luar tidak diperbolehkan masuk, dan penyusup akan dibunuh. Puluhan ribu tahun yang lalu, para dewa dan iblis daratan yang bereinkarnasi akhirnya memenangkan perang dengan mengorbankan penyegelan para dewa. Daratan yang bereinkarnasi sekali lagi kembali damai, tetapi para dewa tidak tahu di mana mereka berada. Segel area terlarang tidak diketahui oleh generasi selanjutnya. Siapapun yang menyusup ke dalamnya akan menghancurkan hidup dan jiwa. Ini hanya beberapa perkenalan. Sumu mengerutkan kening dan melihat teks di atas, tetapi dia tidak dapat berhenti memikirkan latar belakang resmi reinkarnasi. Reinkarnasi dari daratan puluhan ribu tahun yang lalu, para dewa disegel untuk memenangkan perang, tetapi ada banyak harta dan peralatan yang tersisa di tempat perang rakyat, jadi pejabat tersebut mengatakan bahwa jika kita dapat menemukan pertempuran sengit kuno situsnya, kita bisa mendapatkan banyak peralatan dan uang. Namun, ini harusnya sebuah situs. Dan sepertinya hanya kamu yang bisa masuk. Sumu seperti dua kacang polong, dan lubang kunci ditemukan di bagian teks ini, dan sama seperti menara wilayah kekuasaan Tuhan dengan lehernya, sama seperti lubang kunci di luar. Sial, apa kematian pelanggar itu? Jika aku tidak pergi ke tempat ini, aku akan bodoh. Kata Sumu dan memasukkan kalung itu ke dalam lubang kunci di tangannya. Ledakan, ketika suara besar datang, sebuah celah terbuka di dinding kiri Sumu. Segera, garis besar kedua pintu itu muncul. Ketika Sumu melihat pintu terbuka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tumbuh dewasa. Sumu tidak pernah begitu terkejut dengan permainan ini selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat gambar dan pemandangan yang begitu menakjubkan. Gambaran seperti ini bahkan Sumu hanya bisa berkata, berbaring. Ding, game akan ditutup dalam 5 menit. Harap bersiap untuk offline. Game akan offline, artinya sudah jam 5.55 pagi, tapi Sumu masih sedikit tidak mau offline sekarang. Pemandangan di dalam gerbang sungguh mengejutkan. Tapi tidak mungkin, aturan mainnya adalah aturan, jadi Sumu hanya bisa menemukan tempat bermain yang relatif aman. Setelah keluar dari ruang permainan, Sumu berbaring dan membuka pintu dengan tangan kosong dan celana dalam besar. Walaupun permainan reinkarnasi juga berfungsi untuk menimbulkan kebisingan yang besar, namun bagaimanapun juga ini adalah permainan satu malam, sehingga orang akan merasa mengantuk ketika bangun. Tentu saja jika tidak tidur di siang hari tidak akan berpengaruh banyak. Hanya saja kamu begadang hingga jam 2 tengah malam, sehingga sebagian besar pemain akan beristirahat selama beberapa jam di siang hari, yang relatif spiritual. Sumu menguap keluar kamar dan pergi ke kamar mandi dan membuka pintu secara langsung. Petik 2. Detik berikutnya, seluruh semangat Sumu bangkit. Pada saat ini, ada seseorang yang sedang duduk di toilet di kamar mandi. Seorang wanita cantik, wanita yang dingin dan cantik. Dia warnanya ungu dingin. Gadis itu mengenakan kemeja putih besar dengan 2 kancing masih terbuka, sehingga area kulitnya luas, muncul di depan matanya. Terlebih lagi, dia memiliki celana panjang yang tergantung di pergelangan kakinya. Tidak ada celana di. Zihan juga sedikit mengantuk saat duduk di toilet, namun saat pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, dia juga terkejut. Ketika dia melihat Sumu, dia hanya bisa menatap matanya. Maaf, aku tidak tahu kamu ada di sini. Keluar dari sini. Mendengar suara Zihan hampir membuat telinganya pecah, Sumu menyadari bahwa dia masih berdiri di sana. Dia segera berbalik untuk menutup pintu dan bersandar di dinding kamar mandi. Barang-barang itu bertepuk tangan di dada dan tersentak. Rasa kantuk tadi menghilang. Sial, aku takut setengah mati. Meski kaget, Sumu masih menyimpan gambar yang baru saja dilihatnya. Nima, kakinya putih sekali. Putih. Barangnya menunduk ke pahanya sendiri. Nima, banyak rambutnya. Tapi Sumu tiba-tiba teringat satu hal. Wanita itu berteriak begitu keras. Akankah gadis lain datang ke sini? Namun, Sumu tidak merasa lega sampai dia melihatnya jam di ruang tamu. Saat itu baru pukul 5.56, artinya, kami belum memainkan permainan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan bagi Sumu untuk bermain terlebih dahulu. Pemain biasa-biasanya menunggu hingga sistem dipaksa untuk mati offline, jadi tidak seorang pun boleh mendengarnya sekarang. Setelah sekitar 30 detik, pintu kamar mandi terbuka, dan dia keluar dengan wajah ungu dingin. Mata Sumu hendak menatap keluar.
Gadis itu benar-benar mengenakan kemeja besar. Kemeja putihnya sangat besar, sehingga Zihan terlihat seperti rok. Tapi baju seperti ini membuat laki-laki terlihat mimisan. Wah, kamu masih datang. Sumo menunjuk ke tangan kanan Zihan, dan wanita itu menamparkan dirinya lagi. Namun, Zihan Wenyan tidak melanjutkan. Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Sumo bahkan jika dia bertarung, jadi dia tidak melanjutkan sama sekali. Apa 3 aturan itu? Jam berapa sekarang? Sumo tercengang. Saat ini, ia teringat saat memasuki permainan tadi malam, wanita tersebut sepertinya telah memberikan dirinya selembar kertas A4. Dia tidak diperbolehkan menggunakan kamar mandi dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Nima, siapa yang tidak mau buang air kecil setelah pertandingan malam? Kamu ingin mencekikku, itu perjanjian tiran. Aku protes. Mendengar itu wajah Zihan masih merah, dia menatap Sumo dan berkata, kenapa kamu tidak mengetuk pintunya? Mengapa kamu tidak mengunci pintunya? Seluruh studio penuh dengan perempuan. Siapa yang mengunci pintu saat pergi ke kamar mandi? Sumo sangat senang sehingga dia menunjuk ke bagian bawah tubuhnya dan berkata, apakah semuanya perempuan? Bajingan, aku tidak melepaskanmu. Kamu, apa yang harus aku lakukan? Tidak mengunci pintu saat kamu pergi ke kamar mandi. Lucu, aku belum menyuruhmu pergi ke toilet tanpa mengunci pintu. Jika kamu menuntunku, kamu akan melapor ke penjahat terlebih dahulu. Zihan mendengar bahwa dia bukan lawan sampah itu, jadi dia memelototi Sumo sebentar lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Zihan, Sumo mau tidak mau merasakan semburan api jahat yang membubung. Nima, tinggal di sini hanyalah penderitaan. Itu disebut menahan kematian mata dan mati kelaparan. Berbalik untuk membuka pintu kamar mandi, Sumo baru saja hendak masuk ketika dia mendengar suara datang dari belakang. Dia tanpa sadar berbalik dan membuat gerakan defensif. Orang yang berbau dingin ungu pasti akan melakukannya kembalilah, meski wajahnya merah, tapi kali ini sepertinya tidak terlalu marah. Aku belum mati. Sumo sedikit bingung. Mendengar Zihan benar-benar tidak mau mengucapkan sepatah kata pun dengan orang ini, tapi sekarang tidak ada gunanya tidak mengatakannya. Dia memandang Sumo dan berkata, ku bilang, aku tidak mati dalam permainan. Sumo Mingming melihat sosok Zihan menghilang perlahan. Tidak ada perbedaan antara ini dan menutup telepon. Aku tidak tahu, dan berdiri di pintu kamar mandi. Sumo berwajah bodoh, apa maksudnya? Di mana dia belum mati? Apa yang dia maksud dengan mengatakan hal itu pada dirinya sendiri? Apa yang ingin diungkapkan wanita ini? Setelah Sumo pergi ke toilet, dia langsung mencuci, menyelesaikan semuanya dalam 3 menit, lalu segera meninggalkan kamar mandi. Semua gadis harus bermain game. Setelah berpakaian, Sumo berlama-lama di kamar, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Saat ini, Sumo melihat Chen Xiaoruan berkacamata keluar dari kamar, yang juga merupakan kemeja putih besar. Sumo penasaran, apakah gadis-gadis di studio Zi yang suka memakai kemeja? Selamat pagi, saudara Su. Chen Xiaoruan berjalan dengan malas ke toilet, tetapi gadis itu jauh lebih baik daripada Zihan. Setidaknya dia masih mengenakan celana pendek, meski ia juga memperlihatkan pahanya yang putih. Kecil empuk, di mana harus membayar iuran. Chen Xiaoruan berdiri di tempat dan menunjuk ke sebuah pintu di sebelah kiri. Di sana, pedagang ada di ruangan itu. Anda bisa langsung ke sana. Oh, terima kasih, Sumo mengatakan itu dan berjalan langsung berakhir. Di pintu berwarna coklat tergantung tanda Direktur Keuangan, yang seharusnya menjadi ruang keuangan studio Ziang. Setelah mengetuk pintu, Sumo mendengar suara wanita memanggil masuk. Setelah membuka pintu, Sumo menemukan bahwa ruangan itu penuh lubang. Selain meja, ada alat perdagangan. Perangkat perdagangan yang disebut adalah perdagangan offline. Pemain dapat memasukkan karakter mereka di perangkat perdagangan dan menukarkannya satu sama lain. Teknologi ini sudah populer 7 tahun lalu, jadi Sumo tidak heran. Namun bakat dalam ruangan adalah kuncinya. Saat ini, seorang gadis berdiri di tepi sofa. Itu pasti seorang wanita. Rambutnya bergelombang dan keriting. Saat ini, dia sedang merawat rambutnya dengan tangannya. Setelan jas berwarna biru muda, bagian dalam kemeja putih, dan ikat pinggang setelan tersebut menampilkan sosoknya dengan sempurna. Kedua bongkahan daging tersebut hampir sama. Mereka adalah kelompok pekerjaan yang sama, stoking dan kaki, sepatu hak tinggi. Setelah wanita itu memalingkan wajahnya,
Sumu kembali terkejut. Dia memiliki mata yang sangat menawan dan menawan. Bibir merahnya tersenyum dan berkata, apakah kamu adik Su? Ayo duduk dulu, dan tunggu adikku menyelesaikan rambutnya. Nima, ini adikmu. Bahkan suaranya pun penuh perasaan menawan. Perasaan pertama Sumu terhadap wanita ini adalah bahaya. Sebagai veteran bunga selama beberapa tahun, perasaan Sumu tidak pernah salah. Wanita ini jelas merupakan pembunuh pria. Sumu tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di tepi dan menatap wanita di depannya. Dari rambut hingga seluruh tubuhnya, Sumu mengamati seorang wanita dengan cermat. Bisa dibilang Sumu belum pernah mengamati wanita seperti ini. Namun, Sumu harus mengakui bahwa wanita ini terlalu sempurna. Tempat yang gemuk harus gemuk, tempat yang tipis harus tipis, dan secara keseluruhan tidak terlalu tipis, agak kecil dan montok. Diperkirakan tinggi 1,7 meter bisa mencapai 110 jin. Kenapa melihat adikku seperti itu? Apa kamu tidak takut melihat adikmu malu? Kenapa melihat adikku seperti itu? Apa kamu tidak takut melihat adikmu malu? Wanita itu menyibakkan rambutnya ke belakang bahunya dan menatap Sumu sambil tersenyum. Sumu tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Ya, apakah kamu terlihat malu? Sekarang sepertinya kamu lebih bersemangat daripada Laozi. Apakah ini disebabkan oleh naik turunnya Yin dan Yang di studio ini? Saya akan memberikan kontribusi. Sumu Dao. Wanita itu berbalik untuk duduk di sofa, lalu memiringkan kakinya dan berkata, pertama-tama, saya Direktur Keuangan Studio Siang. Nama saya Zhou Wenling, dan nama Anda Sumu. Bagaimana Anda tahu? Kelak, studio itu sudah bertahun-tahun ditempati oleh para gadis. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan datang. Bagaimana mungkin adikku tidak tahu? Ayo duduk. Bagaimana perasaan Sumu saat bertemu dengan seorang hooligan wanita? Minggu ini Wen Zero jelas merupakan veteran bidang cinta. Melihat Sumu tidak duduk, Zhou Wenling langsung berdiri dan berjalan ke arah Sumu. Embusan angin harum menghampiri Sumu. Sumu hampir merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Zhou Wenzero meletakkan tangannya di bahu Sumu dan terkikik, adik Su sangat beruntung. Tidak ada orang yang bisa tinggal di apartemen studio. Aku tidak menyangka kamu akan membuat pengecualian. Sumu sekarang merasakan seluruh tubuhnya, badan terasa gatal. Dia melihat saudari kekaisaran ini dari jarak dekat. Nima, wanita ini bajingan. Itu, bukankah ini tempat untuk memberikan kontribusi? Ya, tapi jangan khawatir. Setelah bermain game, kamu berdagang lagi, tinggal di. Zhou Wenling berjalan mengelilingi Sumu, tetapi Sumu merasa seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Kemanapun dia memandang, Sumu hampir bisa merasakan semburan arus listrik. Wanita ini, medan elektromagnetiknya terlalu besar. Batuk kakak, aku tidak tahan dengan ini. Hentikan, aku bukan pemula. Saya sedikit drama serius. Oh, adik Su, kakak perempuan yang kamu bilang gatal. Apakah kamu ingin bermain game dengan adikku? Kamu dapat yakin bahwa efek isolasi suara di sini sangat bagus. Sumu dengan cepat berbalik. Wanita ini tidak sekarat. Dia ingin mempesona jiwanya. Nenek, itu membuat orang marah. Namun, Sumu tahu bahwa semakin banyak wanita seperti itu, semakin kecil kemungkinannya. Wanita ini seharusnya menjadi wanita yang punya cerita. Kalau tidak, nada suaranya hampir sama dengan putri-putri di pertunjukan malam itu. Namun, Sumu tidak bisa melawan Zhou Wenling. Perasaan itu bahkan jika Anda tertarik dengan wanita ini pada akhirnya, Anda tidak bisa makan apapun, dan Anda akan berakhir dengan akhir yang sulit dan pahit. Sumu pernah melihat wanita seperti ini. Di kerajaan Amerika, ada seorang wanita yang hampir sama dengan Zhou Wenzero, yang juga akrab dengannya. Jadi Sumu bisa merasakan nafas Zhou Wenling. Dia bukan seorang yang suka melambai atau genit, tapi dia adalah karakter yang seperti itu. Dia suka bermain dengan laki-laki, tapi dia sangat bersih. Hanya ada dua bentuk wanita seperti itu, atau bas, atau bahkan bukan tipe tangan bersih dengan pria. Tapi Sumu bisa 100% yakin bahwa Zhou Wenzero pasti yang terakhir. Setidaknya dengan kepribadian Zihannya, dia tidak bisa meninggalkan wanita nakal di studio. Tepat pada saat ini, pintu diketuk, dan suara Luo Jing terdengar, "Saudari Nol, aku akan memberitahumu. Pria bernama Sumu akan datang nanti." Berbicara tentang ini, Luo Jing sudah melihat Sumu berdiri di dalam ruangan. Dia tertegun sejenak,
dan kemudian melanjutkan berkata, biarkan dia menyerahkan 50 koin perak. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak lupa menantang Sumo, lalu menutup pintu dan pergi. Zhou Wenling berjalan ke mesin perdagangan dan menyalakan mesin sambil tersenyum, bagaimana adik Su menyinggung Xiao Luojing. Itu sudah diatur sebelum dimulainya reinkarnasi. Dalam 10 hari pertama, setiap orang mendapat 10 koin perak. Mengapa? Kamu melipat gandakan semuanya sekaligus. Sumo memandang Zhou Wenzero yang mempesona dan menghela nafas, yah, menurutku seorang suci kecil yang murni datang ke negara putri, dan mereka semua menindasku. Oh, Zhou Wenzero tidak bisa menahan senyum dan menoleh ke belakang, orang suci kecil yang murni. Menurutku kamu adalah pelacur yang murni, hampir. Petik 2. Kakak, aku tidak ingin membawakanmu orang yang begitu memalukan. Kakak perempuan, aku selalu melihat orang dengan baik. Adik Su, jangan berpura-pura berada di depan adikku. Jika tidak, kamu akan muncul. Petik 2. Petik 2. Perangkat perdagangan telah dibuka. Zhou Wenling telah mentransfer karakter permainannya. Dia adalah penyihir para elf. Ini sedikit berbeda. Kebanyakan penyihir memilih klan undead. Sumo juga pergi ke operator untuk login akun dengan sidik jari dan kornea. Matanya, operasi ini tidak akan memperlihatkan atribut pribadi dan barang ransel kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi hanya menampilkan barang yang diperdagangkan di layar besar. Mereka bilang saya harus membayar 50 koin perak sehari, artinya, saya akan membayar 50 koin perak setiap hari selama 10 hari ke depan. Sumo menoleh dan menatap Zhou Wenling. Yang terakhir mengangguk sambil tersenyum, ya. Membuka kolom perdagangan, Sumo langsung memasukkan 5 koin emas ke dalam ranselnya ke kolom perdagangan dan berkata, ini adalah kontribusi saya selama 10 hari. Zhou Wenling tertegun. Dia melihat 5 koin emas di kolom perdagangan, belum lagi bagaimana Sumo mengeluarkan begitu banyak koin permainan yang disumbangkan. Inilah sebabnya mengapa terdapat kesenjangan besar dalam nilai tukar mata uang game di pasar gelap. Terkadang 150 koin perak dapat ditukar dengan koin emas, karena banyak barang dalam game hanya dapat dibeli dengan koin emas, dan koin perak terkadang memiliki batasan yang besar. Terlebih lagi, Sumo mengeluarkan 5 koin emas sekaligus. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Namun, seperti yang diharapkan Sumo, Zhou Wenzero hanya terkejut dan tersenyum lagi dan berkata, adik Su, ini rahasia. Sebenarnya, jika kamu berbicara dengan Zihan, 3 koin emas bisa bernilai kontribusimu dalam 10 hari sebelumnya. Aku tidak ingin bicara omong kosong dengan wajah es itu. Itu saja, wajah es. Keok, kamu menarik sekali. Setelah transaksi, Sumo tidak berani berlama-lama di sini. Nima adalah wanita yang memakan manusia dan tidak memuntahkan tulang. Putri pemandangan malam yang cantik itu tidak memiliki kelas yang sama. Wenzero minggu ini jelas merupakan kejutan terbesar dari kembalinya Sumo ke Tiongkok. Sungguh menakjubkan bahwa ada wanita seperti itu di Tiongkok. Di kantor perdagangan, Zhou Wenzero sedang duduk di sofa sambil tersenyum. Sumo tidak sederhana. Dia sebenarnya mengeluarkan 5 koin emas pada hari pertama. Sulit dipercaya. Lagi pula, di periode ini, jika ingin bermain bos, Anda hanya bisa mengandalkan taktik lautan manusia. Tapi berapa banyak orang yang ada di studio Xiang? Apalagi kalau studionya digabungkan dengan bos, mulut besar Luo Jing sudah mulai berkoar-koar, jadi bisa dipastikan Sumo sendiri yang berperan sebagai bos. Saya tidak menyangka ada game god di studio. Ayah Zihan tidak bodoh. Dia tahu bahwa studionya telah stagnan selama setengah tahun dan membutuhkan rekonstruksi bakat. Setelah memberikan sumbangan, Sumo pergi ke ruang makan untuk makan sederhana, lalu langsung menuju ruang tamu studio. Saat ini, Zihan dan Luo Jing dan Chen Xiaoruan, serta 3 gadis lainnya, sedang duduk di sofa mengobrol. Sumo mendekat dan langsung duduk di samping Chen Xiaoruan dan mendorong Luo Jing menjauh. Kakak Su, Luo Jing memelototi Sumo dengan jijik, lalu langsung bangkit dan duduk di samping Zihan. Saat ini, Zhou Wenzero juga turun dari lantai 2. Kakak Nol, apakah kamu sudah selesai makan? Ayo duduk, kakak Nol, adik Nol. Selain mendengar Zihan memandang Zhou Wenling dan menyapa satu demi satu, tampaknya status Zhou Wenling di studio ini sangat tinggi. Terlebih lagi, gadis-gadis ini menghormatinya dari lubuk hatinya. Menurutku bukan hanya karena usianya, tapi ada hal lain yang aku tidak tahu. Luo Jing berkata dengan cepat saat ini,
Saudari Nol, apakah kamu sudah membayar 50 koin perak kepada seseorang? Jika kamu tidak dapat menyerahkannya, kamu harus menanganinya sesuai kontrak. Keluar dari studio, Su yang setingkat dengan Ma Yun mengeluh. Tapi dia tidak ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Dia terlalu malas untuk melihatnya. Ini seperti orang bodoh yang menunjuk ke hidung Ma Yun. Berdiri pada ketinggian tertentu, belum lagi. Pengembangan diri, bukan hanya hati orang biasa yang tidak bisa dibandingkan.